Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya Nikmah Ashifa. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana hukumnya mengatakan cerai kepada istri yang berkali-kali. Ketika marah selalu cerai, ketika ada ketidaknyamanan atau permasalahan baru selalu saja ucapan cerai yang jatuh, ya. Selalu ucapan cerai yang keluar dari mulut suami. Nah, kira-kira ini bagaimana? Nah, untuk rekan cinta yang saat ini belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Dan untuk rekan cinta nih yang mungkin ingin konsultasi atau ingin sharing seputar asmara maupun rumah tangga juga bisa menghubungi saya di 081258835505. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman dari rekan cinta yang mana beliau ini sudah menikah dengan suaminya. Sudah menikah dengan suami, sudah lebih dari 20 tahun. Nah, di tengah perjalanan pernikahan, suaminya ternyata berkhianat dengan wanita lain. Wanita ini jauh lebih muda, jauh lebih menarik di mata suaminya daripada dia. Nah, yang lebih parahnya, suami ini tidak peduli dengannya dan berkali-kali mengutarakan atau mengatakan cerai, ya. Ketika ada masalah selalu mengucapkan cerai. Nah, dalam kondisi seperti ini perlu untuk diperhatikan ya. Anda perlu untuk mencari tahu bagaimana status hubungan pernikahan Anda, apakah masih sah suami istri ataukah tidak. Dan Anda perlu untuk memahami bahwa ketika laki-laki atau suami mengatakan cerai dengan sadar ya, atau candaan sekalipun itu sudah jatuh talak. Apalagi kalau di sini ketika ada masalah selalu mengatakan cerai. Kalau ada masalah mengatakan cerai. Harus hati-hati karena 3 kali mengatakan cerai saja ini sudah tidak bisa rujuk kembali karena sudah jatuh ke talak 3. Apalagi kalau ini ya kasusnya ketika ada permasalahan, dia selalu mengatakan cerai, aku ceraikan kamu. Mulai saat ini kita cerai saja. Kondisi seperti ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau dia tidak terhitung lagi mengucapkan cerai, maka kumpulnya ya sudah tidak sah lagi suami istri. Secara hukum agama itu sudah tidak lagi suami istri. Karena kan kasihan kalau misalkan ternyata sudah talak 3, sudah tidak boleh lagi kumpul ya suami istri, tetapi Anda tidak tahu, Anda tidak mengindahkan, kasihan anak. Kadang kan seperti itu ya. Aduh kasihan anak saya masih kecil-kecil, masih butuh sosok ayah. Tapi kalau misalkan melihat dari kasus yang terjadi, suami sudah beberapa kali mengatakan cerai ketika dia sedang ada permasalahan dengan Anda, ya, khawatirnya nanti itu secara agama kan memang sudah tidak sah lagi ya sebagai suami istri, apalagi sudah lebih dari 3 kali sudah tidak boleh rujuk. Sebelum Anda menikah dengan pria lain, kemudian cerai lagi dengan pria tersebut, barulah boleh rujuk dengan suami Anda itu. Nah, maka dari itu perlu untuk diperjelas nih ya status pernikahan Anda. Sebenarnya bagaimana di mata hukum pun juga perlu untuk diperjelas juga. Karena kalau saya pribadi ya mengimani dari kondisi seperti itu, ketika laki-laki seorang suami ya mengatakan cerai kepada istrinya dengan sadar, dengan maksud untuk menceraikan istrinya, atau bahkan candaan pun juga dianggap cerai juga ya. Maka dari itu harus hati-hati ketika laki-laki mengatakan cerai kepada istrinya. Jangan Anda mengira ketika Anda mengatakan cerai itu tidak jatuh talak. Kecuali kalau waktu itu Anda mabuk, kondisinya nggak sadar, atau kondisi Anda marah di puncak kemarahan hingga hilang akal. Kemudian Anda mengatakan cerai, maka itu hukumnya tidak sah. Tetapi kalau Anda dengan sadar mengatakan cerai kepada istri ya, itu juga sudah masuk talak ya, jatuh talak. Jadi harus hati-hati. Laki-laki harus bisa menjaga lisannya dari kata-kata cerai. Kalau misalkan Anda masih mencintai pasangan Anda, masih ingin berumah tangga dengan pasangan Anda, tidak boleh mengatakan cerai. Jangan digunakan main-main, itu berbahaya. Kalau misalkan Anda secara agama sudah tidak sah lagi, ya memang
sudah dosa kalau misalkan masih berkumpul. Kenapa sih harus di persidangan? Karena kalau misalkan Anda ke pengadilan agama, sudah ketok palu, nanti keluar akta cerai, Anda kemudian di suatu saat nanti ketemu dengan pria yang lebih baik, Anda cocok dengan dia, Anda bisa menikah secara resmi, bukan menikah secara siri ya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan cinta yang telah berkonsultasi kepada saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nima Ashifa, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.